Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para ustaz, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah berkat rahmat Allah kita masih diberikan kenyamanan dalam beribadah kepada Allah. Maka nyaman ini perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Apa yang nyaman hari ini yang kita rasakan? Yaitu kita bisa tenang duduk mendengarkan kultum tiap malam. Nabi pernah bersabda, "Kumu maghfurun lakum." Setelah selesai thalabul ilmi itu, Nabi bersabda, "Kumu maghfurun lakum." Pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Maghfurun lakum, dosa-dosa kalian telah Allah hapus. Itu pertama fadilahnya menuntut ilmu. Dosa kita dihapus oleh Allah. Kedua, dulu suka saatan fi majlisi ilmin lam yuktaf fihi harfan wala yamassuhu fi qalaman khairun laka alfi rak'ah. Duduknya kita sebentar saja fi majlisi ilmin sekarang ini, kita tidak sempat membawa buku, betul Pak? Betul, anak-anak yang bawa buku. Ini Nabi yang berbicara. Dulu ternyata zaman sekarang terjadi. Lam yuktafi harfan, tak sempat menulis walaupun satu huruf. Wala yamassu fi qalaman, tidak membawa pena. Khairul laka min alfi rak'ah. Lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Fadilahnya menuntut ilmu walaupun hanya 15 menit. Kenapa? Karena ilmu. Kita sholat benar, sholatnya kita diterima oleh Allah itu karena ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu tentang puasa, maka sia-sia puasa kita, batal rata-rata. Karena ilmu, maka ilmu ini penting. Dengan ilmu, apa yang kita lakukan setiap hari itu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di kitab Nasail Ibad itu dijelaskan begini. Kam min amalin yatasawwaru bi a'mali dunya. Berapa banyak perbuatan yang nampaknya perbuatan dunia. Contoh, kita jam 7 berangkat ke kantor. Berangkat misalnya ada yang kerja di garangan, misalnya ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani, ada yang jualan. Itu kan nampaknya dunia. Tapi karena ada ilmunya, apa kata hadis Nabi tersebut? Di mata Allah yang nampak dunia itu, jualan nasi goreng itu, bernilai akhirat karena husnul niyah,
karena niatnya yang bagus, niatnya tahu, niatnya karena lillahi ta'ala, bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun nampaknya jualan nasi goreng, jualan martabak, tapi bisa menyelamatkan kita di akhir. Jangan sampai salah, Pak. Malik bin Dinar tahu? Malik bin Dinar itu awalnya pemabuk. Beliau insaf itu gara-gara buruh. Ada seorang buruh dari pasar bawa makanan, bawa oleh-oleh untuk anak dan istrinya. Di jalan dirampas sama penjahat. Saat itu Malik bin Dinar polisi saat itu, tapi pemabuk. Karena kasihan, karena ini lemah, maka dirampas lagi sama Malik bin Dinar. Setelah dikasih sama oleh-oleh ini, sana pulang kamu ke rumahnya, sampaikan ke anakmu, doakan saya semoga saya berubah, katanya. Maka ketika sampai di rumah ini, buruh ini yang datang dari pasar senang anaknya karena bawa oleh-oleh, karena oleh-olehnya tak dirampas oleh penjahat. Langsung anak tersebut berdoa. Saat itu Malik bin Dinar langsung insaf, yang dulunya pemabuk, yang dulunya pencuri dan sebagainya, langsung terkenal sampai sekarang menjadi tokoh muslim dunia, menjadi tokoh sufi gara-gara doanya buruh saat itu. Ada sebaliknya. Kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah. Banyak perbuatan akhirat nampaknya. Kayak sholat, kayak sedekah, kayak zakat, kayak infak, itu amal akhirat. Tapi karena bisu'in niat, niatnya salah, niatnya karena bukan karena Allah, niatnya karena pengen dipuji oleh manusia, maka di mata Allah amal itu bukan amal akhirat, tapi amal dunia. Di dunia saja langsung Allah kasih kontak. Misalnya sholat duha, karena salah niat, karena hanya pengen kaya sholat duhanya, Allah kasih kaya. Tapi nanti di akhirat ketika dia minta, mana amal saya? Oh, bohong, kata. Nanti manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Ada yang datang, ya Allah, saya waktu di dunia hafidul Quran, saya waktu di dunia sering baca Quran, saya murid. Apa kata Allah? Nanti dia bohong kamu gak dapat apa-apa dari kamu menghafal Quran. Karena saya sudah kasih kontan waktu di dunia. Kamu menghafal Quran karena pengen dikatakan penghafal Quran. Ada yang datang bawa dengan senangnya, ya Allah, saya hari ini bawa amal berupa infak, zakat dan sebagainya. Bohong. Kamu zakat, kamu infak itu karena supaya sama orang dibilang, kalau bukan karena itu, kalau bukan karena saya, gak dapat apa-apa. Ada yang bawa haji, bohong, kata. Hajimu itu karena pengen dikatakan haji, karena biar namamu di depan ada titel haji. Bohong, gak dapat apa. Itu semua bermuara karena ilmu. Maka kita jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, apalagi di bulan Ramadan. Tempatnya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan maghfirah kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lanjut apa gimana Pak? Tempatnya maghfirah. Dari kata Ramadan saja, Ramadan itu artinya menghapus, membakar. Ketika masuk bulan Ramadan, Allah hapus dosa-dosa kita, Allah hapus maksiat-maksiat kita. Maka gara-gara Ramadan ini Pak, ada seorang nabi yang pengen seperti kita, pengen seperti kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ada Pak, maka kita harus bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Ada seorang nabi pengen seperti kita. Itu dikisahkan ketika Nabi sedang Isra dan Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad berhenti transit,
sholat 2 rakaat. Jadi imam, makmumnya para nabi dan para rasul. Setelah salam, ada seorang nabi. Ya Rasulullah, sungguh bahagia saya andaikan malam ini Allah takdirkan saya menjadi umatku. Coba bayangkan. Maka kita harus bersyukur punya Nabi Muhammad, jadi umatnya Nabi Muhammad. Bersyukur. Apa? Rasulullah, kenapa kamu pengen menjadi umat saya? Kan kamu Nabi, maksum, dijamin, selamat. Apa katanya Nabi tersebut? Saya pengen menjadi umatmu ya Rasulullah, karena umatmu punya keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Pertama kata, umatmu Allah berikan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Dan di bulan Ramadan juga ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Coba bayangkan Pak, setiap tahun kita masuk bulan Ramadan dan setiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar yang khairu min alfi sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan kali 40 tahun Pak umur kita Pak. Berapa ratus tahun kita beribadah melebihi amalnya umat-umat terdahulu gara-gara Lailatul Qadar. Khairun min alfi sahrin. Ada yang mentafsiri khairun min alfi sahrin sih adalah lebih baik daripada beribu-ribu bulan unlimited. Tak ada, kalau 1000 kan lebih besar 1001 daripada 1000. Kalau beribu-ribu bulan ada yang lebih besar daripada itu. Itu barokahnya Lailatul Qadar. Dan di Lailatul Qadar katanya lagi Allah menurunkan yang namanya Al-Quran. Maka jangan sia-siakan Al-Quran ini. Jangan sampai kita tidak hatam di bulan ini, walaupun 1 kali saja, gak apa-apa 1 kali. Gak usah mulu-mulu. Kalau Imam Syafi'i 60 kali pertama. Jadi semalam 1 kali, sehari semalam 2 kali. Ya betul, 60 semua. Kalau di hari bulan Ramadan itu hatam 1 minggu, maka ketika masuk bulan Ramadan 3 hari hatam. Sehari semalam hatam. Karena kita 1 tahun tak pernah hatam, maka usahakan 1 bulan hatam 1 kali. Gara-gara Quran ini Nabi Muhammad itu Pak pernah nangis, pernah sedih, ngadu sama Allah, berdoa sama Allah. Itu dicantumkan dalam Al-Quran. Ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Nabi, kenapa umat saya menjadikan Al-Quran itu mahjura? Kata Ibnu Qayyim, 1, kenapa umat saya itu sudah diberikan Al-Quran tidak baca Quran, apalagi menghafalnya, tidak membaca Al-Quran, jarang baca Al-Quran. 2, tidak mendengarkan Al-Quran ketika ada orang lagi baca Quran, dan seterusnya. Itu yang membuat Nabi, salah seorang Nabi, iri terhadap kita. Maka kita harus mensyukuri akan keumatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, supaya semangat, puasa itu Pak adalah amal yang paling cepat kita dekat sama Allah. Nabi Adam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, itu Nabi Adam diterima taubatnya sama Allah itu karena kalimatin. Ibnu Katsir, karena saat itu Nabi Adam berpuasa 40 hari. Fataba alaihi, maka diterimalah munajat Nabi Adam, penyesalan Nabi Adam diterima. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kita semua punya masalah Pak ya. Ada yang anaknya pagi
pagi diantar ke sekolah, jam 9 udah kelas nelpon, mana anak ibu kok gak masuk sekolah. Ternyata sudah keliling kemana-mana. Dikir. Gimana ini mengatasi dikir ini? Ini sekarang berbuah, subhanallah, anak-anak ini sudah SMP, anak SMA, hilang kemana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau punya anak dikir, kata Allah kan, cobalah minta pertolongan sama Allah kepada saya, kata Allah. Lewat apa? Bis-sabri was-shalah. Lewat sholat dan puasa. As-sabru ini ditafsiri sama Syekh Mutawalli As-Sarawi dengan puasa. Betul Pak. Ki Hasyim Asy'ari itu yang kita tahu jadi pahlawan nasional, ternyata ibunya yang ahli puasa. Siapa lagi? Yang tokoh-tokoh, Ki Maimun Zubair, cucu-cucunya, putra-putranya dia orang soleh semua. Ternyata neneknya yang ahli puasa, ibu terutama yang ahli puasa. Jadi kalau anak berangkat ke sekolah, ibu berangkat ke sejadah, bukan ke warung. Kalau anak berangkat ke sekolah, ibu berangkat ke warung, ya sudah, anaknya di sekolah muter langsung nyampe ke warnet. Ya. Tapi kalau bermunajat sama Allah diiringi dengan puasa, maka insya Allah akan muncullah tokoh-tokoh generasi Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Maimun Zubair. Berkat fadilah puasa yang selalu dikerjakan oleh seorang bapak dan seorang ibu. Semoga kita menjadi ahli siam. Semoga kita nanti setelah ini, setelah puasa wajib Syawal 11 bulan setelahnya dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.